Alhamdulillah. Terima kasih Pak Muammar dan Pak Junaidi. Oke, Hadir Pak Assalamualaikum Pak dosen, Junaidi. hadir. Waalaikumsalam, Alhamdulillah. hadir. Oke, Alhamdulillah. ya nanti tunggu Pak Bus lagi di jalan. Ini sudah komplit semua. Baik, sambil teman-teman bergabung, saya ingin nimbrung dulu sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan kesempatan ini kita maksimalkan untuk waktu pembelajaran. Dan kita doakan teman-teman kita yang sedang kena musibah di Cianjur, semoga beliau-beliau tetap diberikan kekuatan segala-galanya menerima musibah ini. Itu saya mohon ke Pak Cecep nanti di akhir perkuliahan ini untuk kita panjatkan doa. Keridhaan Allah tujukan kepada teman kita yang kena musibah, semoga diberikan kekuatan kesabaran dalam segala hal. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, khususnya kelompok 7, sesuai dengan jadwal materi yang kita bahas, berkenaan dengan kemarin sudah kita berbicara tentang kurikulum. Nah, sekarang sudah agak sudah mengkerucut lagi, kita membicarakan tentang metodenya. Bahan dalam kurikulum kemarin sudah kita bicarakan dan simpulkan kurikulum yang bagus. Sekarang bahan itu, materi ini kita akan sampaikan kepada anak didik peserta kita melalui dengan metode-metode yang bagus, yang baik. Maka kita bahas metode pendidikan Islam. Tentu yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, kita ungkap bersama-sama mungkin konsep pendidikan, metode pendidikan Islam itu sendiri. Saya kira sudah dilihat dalam PTT atau mungkin makalahnya belum nampak. Oke. Yang kedua, mungkin sumber-sumber metode pendidikan Islam itu juga perlu kita angkat dan kita bahas. Yang selanjutnya ada juga dasar metode pendidikan Islam. Ya. Saya kira nanti akan diungkap dasar secara agamis, dasar biologis, dan lain sebagainya. Kemudian lahirlah dari dasar-dasar itu kita membicarakan pada macam-macam metode pendidikan yang kita pakai dalam pendidikan. Ya, ada beberapa macam metode, baik yang metode-metode lama kita sudah kenal. Nah, ini mudah-mudahan Pak Cecep menemukan sebuah metode-metode yang baru yang kira-kira bisa memberikan dampak dan bekas pada peserta didik anak kita ini, ya menjadi sebuah hasil daripada proses pendidikan Islam itu amaliyah dalam agama. Baik, teman-teman, juga perlu kita bahas dan munculkan. Barangkali Bapak dan Ibu sekalian mengkaji, menganalisa, ahli bisa mengutarakan beberapa metode-metode dalam pendidikan Islam. Yang tentunya mungkin juga kita kaji ada kelebihan dan keunggulan dari metode-metode pendidikan Islam itu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ya tentunya saya berharap pada diskusi hari ini, siang hari ini, menemukan sebuah strategi, menemukan sebuah metode yang kira-kira jitu, kira-kira baru untuk bisa memberikan, mempercepat proses pendidikan Islam ini bisa sampai dihayati, dimiliki dan diamalkan oleh anak-anak itu.
itu tentunya menjadi sebuah harapan dari diskusi ini sehingga mendapatkan sebuah oleh-oleh yang baru, Pak Cecep. Diagendakan temuan-temuan baru ini, ya, barangkali Bapak dan Ibu punya metode-metode yang jitu, kita coba kolaborasikan dengan metode-metode yang kita temui pada makalah kelompok 7 ini yang akan diutarakan dan dibahas. Nah, barangkali itu Pak Cecep, saya memohon silakan untuk bisa diatur, dikondisikan oleh Pak Cecep, ya, gerakan diskusi ini supaya semangat, supaya memberikan dampak-dampak yang bagus sesuai dengan harapan. Yang terakhir saya nanti nitip Pak Cecep sekaligus Pak Cecep bisa dipimpin untuk doa di teman-teman kita yang ada di Cianjur. Baik, waktu kita maksimalkan. Untuk itu saya serahkan sepenuhnya untuk dikondisikan oleh Pak Cecep, ya, dipandu oleh Pak Cecep sampai tuntas dan nanti saya mungkin ikut nimbrung sedikit di akhir. Cukup, Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya untuk kelompok 7 pemateri sudah hadir. Pak Agus Sarip sudah hadir belum? Pak Agus Sarip. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan kesempatan, ya, masih diberi kesempatan untuk bisa belajar bersama dalam rangka melaksanakan perkuliahan aktif kita selama PJJ PAI. Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan bersama, ya, materi kelompok 7 yaitu tentang metode pendidikan Islam. Untuk itu kepada kelompok 7 kami persilahkan untuk memulai kegiatan ini. Terima kasih. Dipersilakan kepada moderator kelompok 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan dosen ilmu pendidikan Islam, yang kami hormati, yang kami muliakan ketua kelas beserta jajarannya, Bapak Ibu, para mahasiswa PJJ yang dirahmati Allah dan tidak dapat kami sebutkan namanya seperti pada Bapak Ibu sekalian. Sama-sama kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, hingga pada saat yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka diskusi kegiatan rutin kita di ilmu pendidikan Islam ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memasuki sesi diskusi dan pembahasan, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum
kegiatan ini dilanjutkan, ada baiknya akan saya baca dulu beberapa bagian daripada kegiatan diskusi ini. Yang pertama yaitu tentang penjabaran materi. Jadi setelah ini kita langsung akan memberikan penjabaran tentang materi metode pendidikan Islam yang nantinya insya Allah akan disampaikan oleh teman-teman. Ada Bapak Muhammad Agus, ada Bang Muammar, juga ada Bang Junaidi. Yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Kami maksimalkan di sesi tanya jawab ini 3 orang saja, Pak. 3 orang saja, karena di yang bagian yang ketiga itu kita ada bagian sharing pendapat dan pengalaman tentang metode mengajar. Jadi di bagian yang ketiga ini kami di wilayah Kalimantan, mungkin di wilayah di lain di Palembang dan sebagainya, mungkin metode mengajar kita juga ada berbeda, Pak. Jadi di poin ini kita sharing pendapat tentang pengalaman belajar mengajar Bapak, sehingga pengalaman dan pengamalan belajar Bapak itu bisa kami terapkan di wilayah kita masing-masing. Itu. Kemudian ada pembacaan kesimpulan oleh rekan kami. Kemudian yang kelima ada arahan dosen. Nah, ini paling penting daripada sesi ini. Makanya kami batasi sesi tanya jawab hanya 3 orang saja. Ini mungkin dalam metode ini mungkin ada pembahasan yang lebih luas dari dan arahan dari Bapak dosen. Kemudian yang terakhir yaitu penutup dari ketua kelas. Paket ya Pak ya? Paket Pak. Paket Pak ya? Lanjut. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, kita mulai saja daripada sesi ini, yaitu tentang metode pendidikan Islam kepada Bapak Muhammad Agus Syarif Profiki dengan hormat silakan Pak. Pak Agus sepertinya belum hadir, Pak. Ya. Bagus ya. Bisa diwakilkan dengan kelompok yang lain. Ya, Bang Muammar mungkin bisa lanjutkan Bang. Oke, baik. Langsung masuk aja, Pak. Masuk Bang. Baik, terima kasih atas waktunya. Karena Bang Agus belum masuk, saya sedikit akan menjelaskan mengenai materi pendidikan Islam terkait metode pendidikan Islam. Secara etimologis, metode diambil dari bahasa Yunani, yaitu meta, yang maknanya lewat atau melalui. Yang mana mempunyai makna cara, bisa berarti juga jalan. Metode ialah sebuah cara atau jalan yang mesti dilalui dalam rangka mencapai sasaran. Sedangkan mengajar adalah kegiatan untuk menyampaikan bahan ajar. Dengan begitu, metode pengajaran ialah cara yang mesti dijalankan dalam rangka penyajian materi agar materi ajar sehingga target yang didapatkan terpenuhi. Selanjutnya mengenai metode pembelajaran. Dari pendapat para ahli, bisa ditarik kesimpulannya metode pembelajaran adalah gaya yang mesti dikerjakan dalam proses pembelajaran yang berlangsung antara pendidik dan peserta didik sehingga tercapai target yang dirumuskan. Mengenai pendidikan Islam sendiri, secara general, pendidikan adalah usaha yang dijalankan seorang guru pada murid supaya terjadi transformasi perilaku berupa perubahan kondisi yang asalnya tidak tahu
berubah menjadi tahu. Hal yang salah bertransformasi sehingga menjadi benar. Hal yang jelek berubah menjadi lebih baik. Kemudian definisi metode pendidikan Islam sendiri, Al-Quran tidak memberikan eksplanasi tentang metode pendidikan secara gamblang, akan tetapi kata at-thariqah yang diterjemahkan sebagai metode tersurat dalam beberapa ayat Al-Quran. Kata tersebut disandingkan dengan kata lain yang menjadi sifat dari metode, seperti tariqin mustaqim yang dimaknai sebagai jalan atau metode yang lurus dalam surat Al-Ahqaf ayat 30. Kemudian ayat tersebut menjelaskan bahwa metode bisa disorot berdasarkan fungsi objek atau dapat dijelaskan bahwa metode oleh Al-Quran dilihat dari sudut objeknya, fungsinya, akibatnya, dan sebagainya. Selanjutnya mengenai asas pendidikan. Yang pertama ada asas agama. Sebagai metode yang dinisbatkan pada kata Islam, maka landasan utama yang menjadi patokan sudah bisa dipastikan. Wajib mengacu pada tuntunan Al-Quran sebagai sandaran primer dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian landasan biologis. Menyesuaikan dengan umur dan tahap perkembangan yang dialami. Memaksakan sesuatu yang tidak sesuai dengan tahapan yang ada akan berakibat fatal. Di dalam landasan biologis ini harus menyesuaikan berdasarkan umur atau perkembangan yang dialami pada saat itu. Kemudian ada dari asas psikologis. Transfer ilmu memerlukan suasana hati dan pikiran yang jernih supaya bisa masuk dalam pikiran serta merasuk dalam sanubari. Kemudian ada asas sosiologis. Pada hakikatnya manusia bersifat sosial, komunitas, dan campur tangan pihak lain. Tidak bisa dinafikan, pendidikan minimal melibatkan siswa, guru. Implikasinya adalah terjadinya transformasi akibat reaksi sosial. Itu mungkin yang dapat disampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bang Junaidi atau Bang Agus barangkali sudah masuk. Monggo Bang Junaidi atau Bang Agus. Gimana Pak Daud atau dilanjut? Lanjut Pak. Nah, lanjut aja Pak Muhammad. Oke, siap. Kemudian ada kegunaan dan peran metode, yaitu yang pertama ada pembangkit motivasi dari luar. Yang kedua ada peran manuver dalam pengajaran. Yang ketiga ada sarana membidik sasaran. Nah, di sini adalah yang paling penting dari metode pendidikan Islam secara eksplisit mensinyalir beberapa metode yang bisa diaplikasikan dalam pendidikan Islam. Yang pertama ada metode keteladanan. Yang kedua ada metode kisah-kisah. Yang ketiga ada habituasi. Yang keempat ada metode dan. Yang kelima ada metode hukuman atau ganjaran. Terus selanjutnya ada metode khotbah dan metode nasihat. Ini terkait setelah saya baca dalam beberapa jurnal atau buku,
Ini menurut pendapat Abdurrahman Al-Nahlawi. Sedikit saya jelaskan. Yang pertama tadi ada metode keteladanan. Ya. Jadi metode keteladanan adalah suatu pendidikan atau metode pendidikan dan pengajaran dengan cara pendidik memberikan contoh keteladanan yang baik pada anak didik agar ditiru dan bisa dilaksanakan. Mungkin ini lebih kepada perilaku seorang guru ya, untuk bisa dicontohkan pada muridnya. Metode keteladanan ini bertujuan untuk menciptakan akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah pada muridnya atau peserta didiknya. Jadi dalam metode keteladanan ini yang disorot adalah perilaku seorang guru sebagaimana murid itu bisa meniru atau mencontohkan apa yang dilakukan oleh gurunya tersebut. Terus ada lagi metode kisah-kisah atau dalam bahasa Arabnya adalah kisah Qur'ani dan Nabawi. Dalam metode kisah-kisah atau bisa diartikan dalam pendapat siapa tadi Abdurrahman Al-Nahlawi. Metode ini disebut juga metode cerita, yakni cara mendidik dengan mengandalkan bahasa baik lisan maupun tertulis dengan menyampaikan pesan dari sumber pokok sejarah Islam. Ini tidak lepas dari yang namanya sejarah Islam, yakni dalam hal ini adalah Al-Quran dan Hadis. Di metode kisah-kisah ini adalah seorang guru bisa bercerita atau menyampaikan ceritanya ya, itu kepada para peserta didiknya dengan mengandalkan bahasa yang baik. Ya. Terus di sini ada lagi di dalam pendapat Abdurrahman Al-Nahlawi ya, itu mengenai metode mutual education. Jadi dalam mutual education ini metode mendidik secara kelompok yang pernah dicontohkan Nabi. Misalnya dicontohkan Nabi sendiri dalam mengerjakan sholat dengan mendemonstrasikan cara-cara sholat yang baik sehingga Nabi sendiri itu langsung beri contoh kepada para sahabatnya atau umatnya. Untuk selanjutnya ada metode hukuman atau ganjaran. Dalam hal ini, dalam pendapat Abdurrahman Al-Nahlawi itu dikatakan metode targhib dan tarhib. Pada konteks pendidikan, metode tarhib ini yakni suatu metode pendidikan dan pengajaran dengan cara pendidik memberikan hukuman atau guru memberikan hukuman atas kesalahan yang dilakukan peserta didik. Jadi memberikan efek jera kepada muridnya. Itu dalam targhib dan tarhib. Kemudian ada metode khotbah. Dalam hal ini seperti yang dikatakan oleh Abdurrahman Al-Nahlawi adalah metode mau'idah atau metode ibrah dan mau'idah. Mau'idah hasanah. Ibrah sendiri adalah suatu kondisi psikis yang menyampaikan manusia kepada intisari sesuatu yang disaksikan, dihadapi dengan menggunakan nalar dan menyebabkan hati itu bisa mengakui. Nah, jadi ibrah ini adalah hikmah yang bisa diambil oleh peserta didik atas cerita yang bisa dijadikan sebagai motivasi atau pedoman. Itu dari metode ibrah sendiri. Terus tadi ada metode khotbah atau dikatakan
mauidhah ya. Disebut juga metode nasihat. Jadi antara metode khutbah dan nasihat ini bisa dijadikan menjadi satu ya. Yaitu mauidhah disebut juga metode nasihat, yakni suatu metode pendidikan dan pengajaran dengan cara pendidik memberi motivasi atau memberi beberapa nasihat-nasihat yang nantinya akan terarah untuk ke jalan yang lebih baik. Di sini ada satu lagi, yaitu metode perumpamaan atau amsal. Di perumpamaan yang diungkapkan Al-Quran memiliki tujuan psikologi edukatif yang ditunjukkan oleh kedalaman makna dan ketinggian maksudnya. Metode ini disebut pula metode amsal, yakni cara mendidik dengan memberikan perumpamaan sehingga mudah memahami suatu konsep. Jadi seorang guru memberikan beberapa amsal atau perumpamaan yang bisa diambil dari peristiwa atau dalam hal ini adalah di dalam Al-Quran dan hadis yang mana dapat disampaikan kepada seorang muridnya. Jadi itu. Terus yang terakhir ada prinsip metode pendidikan dalam Islam. Yang pertama yaitu bisa memberi kemudahan agar para murid itu bisa dengan mudah mencerna ilmu yang disampaikan oleh seorang guru. Jadi beberapa metode yang tadi disebutkan adalah cara-cara atau jalan atau yang dilalui seorang murid agar bisa mendapatkan ilmu dari seorang gurunya. Itu memberikan kemudahan. Yang kedua, berkelanjutan, yang mana bisa menjadi bersifat berkelanjutan, bisa terus menerus. Dan ketiga ada kelenturan. Yang keempat ada kesatuan dan keseimbangan. Terus ada terbentuknya insan yang kamil atau manusia yang sempurna. Meskipun dalam hal ini manusia itu banyak kekurangan, namun dalam memahami metode pendidikan dalam Islam ini adalah terbentuknya manusia yang sempurna atau lebih sempurna. Terus mengembalikan segalanya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya ada keterbukaan. Yang terakhir ada menghargai fitrah personal atau individual. Itu mungkin yang dapat materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7 tentang metode pendidikan Islam. Kurang lebihnya, mohon maaf, nanti bisa dilanjut di sesi pertanyaan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri Pak Muammar. Kemudian yang kami hormati pada sesi ini yaitu ada sesi tanya jawab. Kami silakan Bapak Ibu 3 orang untuk memberikan pertanyaan. Yang pastinya apabila pertanyaan itu kami jawab, akan kami jawab, dan apabila pertanyaan itu belum bisa kami jawab atau tidak memuaskan, kita akan melakukan sharing pendapat lah di sesi yang tepat, yaitu tentang sesi sharing pendapat. Pada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan menyebutkan namanya dan silakan pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu. Siapa Pak? Siap.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang kedua, silakan Bapak Ibu. Saya sudah masuk. Ya. Siapa Pak? Sebutkan namanya Pak. Saya Muhammad Fatoni dari Banjarnegara. Kurang jelas. Pak Fatoni, Muhammad Fatoni dari Banjarnegara. Oh, Muhammad Fatoni, Bapak Muhammad Fatoni. Dua hal yang tadi disampaikan dari pengamat. Saya kepengen ada contoh fasilitative learning untuk SKI mata Maaf Pak Ahmad, enggak kedengaran. Bisa diulangi, sinyal nggak bagus. Tadi kami menyampaikan tentang metode. Saya kepengen dicontohkan untuk facilitative learning untuk mata pelajaran tarikh atau SKI. Kira-kira ada nggak contoh biar SKI atau sejarah itu menarik bagi peserta didik seperti itu? Karena kan saya tiap hari mengampu SKI, jadi separuh kelas biasanya cenderung banyak yang tidur, tidak tertarik atau jenuh dan sebagainya. Yang kedua, tadi dari yang materi juga saya perlu contoh yang mutual education yang seperti apa yang diharapkan oleh kurikulum saat ini maupun oleh ajaran Islam itu sendiri. Saya kira seperti itu. Mohon pencerahan dari pemateri ataupun yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Agus, Pak Muhammad Agus bisa menerangkan Pak? Agus atau Pak Junaidi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah Mencoba untuk memberikan Waalaikumsalam memberikan gambaran untuk apa istilahnya mutual education ya terkait dengan SKI atau sejarah. Artinya untuk saat ini anak itu kan nggak lepas dari yang namanya gadget gitu ya, atau handphone. Jadi alangkah lebih ada visualisasi dalam menerangkan sejarah. Ini sumber dari YouTube ataupun media-media yang lain, ya sosial media yang lain. Ini kan banyak sekali. Dikolaborasikan antara materi yang dari buku. Jadi anak itu nggak jenuh mendengar cerita, kecuali memang kalau kita basicnya basic penceramah gitu ya, basic penceramah bisa bisa mengontrol suasana, bisa mengatur suasana, mempermainkan suasana, nah itu lain cerita lagi. Jadi kalau kita hanya monoton pada bakunya materi yang ada di buku, ya otomatis anak itu ya cenderung untuk ada titik jenuh. Jadi paling anak itu kurang lebih 15 menit sampai 20 menit itu udah bagus ketika fokus mendengarkan penjelasan dari seorang guru. Di luar itu otaknya itu udah jenuh, jadi nggak bisa dipaksain. Nah, apalagi dan sejarah ini kan mau nggak mau memang harus cerita. Cuma cara berceritanya ini yang perlu inovasi-inovasi. Atau kalau enggak bahasanya sekarang ini kan
kalau di SD gitu ya, SD atau MI, anak usia SD MI, atau mungkin awal-awal kelas 7 dalam sejarah itu ada pendongeng yang menggunakan media kayak boneka atau apa. Ini lagi malah digandrungi. Kalau bisa lihat itu kayak si Ciko yang lagi di YouTube itu menceritakan surah Nabawi ya, komunikasi dengan komunikasi imajinasi dengan dengan boneka sebagai pengantarnya, lawan bicaranya. Ada dialog di situ. Itu anak nggak jenuh. Dan kebetulan juga kemarin saya lihat sendiri juga ketika itu untuk anak-anak usia SD itu luar biasa antusiasmenya. Jadi untuk sejarah ataupun SKI untuk mengantisipasi atau mengatasi anak itu biar nggak jenuh mendengarkan cerita kita, ya dimix dengan media sosial yang ada. Pilih materi-materi yang sudah sesuai dengan materi kurikulum. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi, Pak Junaidi. Bagus, kalau siji bagus. Pak Muhammad tentang meningkatkan efek. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit menjawab tentang pertanyaan dari Pak Yusuf Effendi tadi, bagaimana cara meningkatkan metode hukuman pada siswa yang dimana ada sangkut paut orang tua, sehingga orang tua membela atau sedikit membela tentang anaknya yang tidak mempunyai efek jera pada hukuman atau hukuman yang diterima yang diberikan oleh gurunya. Yang pertama, bisa memberikan teguran pada muridnya. Jika murid melanggar, otomatis seorang guru ataupun pendidik harusnya langsung memberikan teguran pada anak yang melanggar tersebut, agar tidak terulang lagi pelanggaran yang dilakukan anak tersebut di kemudian hari. Yang kedua, bisa konsisten memberikan hukuman pada anak yang melanggar tadi agar sedikit memberi efek jera. Adapun orang tua yang ikut campur atau sangkut paut orang tua terhadap anaknya, harusnya orang tua sendiri mengerti sikap anaknya tersebut saat di sekolah. Jadi pendidik juga harusnya menjelaskan kelakuan anak dari orang tua tersebut kepada orang tua dari si peserta didik. Yang ketiga, bisa memberikan motivasi ataupun hukuman yang membangun dari pribadi untuk peserta didik itu sendiri, yang mana hukuman tersebut bisa meningkatkan potensi anak tersebut untuk menjadi lebih baik. Ya, demikian Pak, sedikit jawaban dari pertanyaan Pak Yusuf tadi. Terima kasih. Mungkin ada tambahan ya. Oke, maaf sedikit tambah. Jadi kita itu harus tahu kondisi anak sekarang itu tidak seperti sejaman dengan kita. Itu yang harus menjadi dasar. Ya, yang menjadi dasar bagaimana kita bersikap terhadap anak. Dulu kita mungkin ya sekarang ini hukuman ini dan lain sebagainya. Sehingga kita mau nggak mau, bahkan ketika diaduin ke rumah pun malah ditambahin sama orang tua. Biasanya kan gitu. Kita bandel di sekolah, ngadu sama orang tua malah ditambahin. Kalau sekarang enggak. Kemudian Kemenak sendiri itu mencanangkan sekolah ramah. Ya, sekolah ramah. Kalau saya, mohon maaf nih, ini yang kami terapkan juga. Ini kita bisa meniru pola para kiai, ya, pola para kiai dalam desa. Yang saya tahu biasanya kiai itu enggak
ini bukan pengurus ya, bukan pengurus pondok pesantren ya, tapi kiai. Yaitu kalau melihat santrinya melanggar, itu ada pendekatan persuasif, bukan langsung dihukum di tempat itu juga. Nah, metode ini bisa atau cara ini bisa kita terapkan ke anak. Ketika anak-anak yang bermasalah itu bukan langsung dihukum, bukan dijauhi, akan tetapi coba dekati dengan cara pendekatan persuasif. Dari hati ke hati masuk ke dunianya dia. Biasanya anak-anak yang seperti itu mempunyai latar belakang yang luar biasa. Mayoritas broken home itu anak-anak yang bermasalah. Ya, entah itu bapaknya sering berantem sama ibunya, entah itu lagi pisah dan lain sebagainya. Itu yang kami alami juga seperti itu. Artinya yang kami hadapi dengan anak-anak juga seperti itu. Tapi juga pola seperti ini nggak semua guru ini sependapat. Nggak semua guru sependapat. Bahkan nanti bisa dikucilkan. Artinya apa? Bocah begitu kok masih dopa ini. Bahasanya gitu. Justru itulah tanggung jawab kita. Itu tanggung jawab kita sebagai pendidik. Kita bukan sekedar pengajar, tapi pendidik. Apapun bentuknya, warnanya, anak itu adalah anak kita, tanggung jawab kita. Ya. Pola-pola seperti tadi, yang memberikan efek jerah dan lain sebagainya, itu kalau sudah mentok, Pak. Itu kalau sudah mentok. Itu pun nggak bisa langsung diterapkan. Artinya tetap untuk saat ini, kondisi psikis anak itu harus kita dekatin dengan cara persuasif tadi, bicara dari hati ke hati, masuk ke dunianya mereka, baru kita arahkan, kita tarik. Gitu. Ketika mereka sudah nyaman dengan kita, ya nanti pastinya akan mengikuti kita. Di pola-pola seperti itu kami terapkan untuk mendekati anak-anak yang bermasalah. Sehingga anak itu nggak drastis ngelunjak, bahasanya gitu ya, nggak drastis ngelunjak. Tapi merasa nyaman dengan kita, baru kita bawa, Pak. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan kiai pun, sepengetahuan saya, ketika ada santri yang melanggar itu juga dibiarin dulu, lama-lama nanti santrinya malu sendiri. Gitu. Jadi lain lagi ceritanya dengan pengurus masalah kedisiplinan. Nah, itu udah beda lagi ya. Nah, ini kita lebih ke pendekatan persuasif, bicara dari hati ke hati. Jadi ini salah satu implementasi dari sekolah ramah, karena kita nggak bisa seperti dulu ya, nggak bisa seperti dulu. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf. Yang lain mungkin? Ya. Terima kasih, Pak. Bagaimana Pak Yusuf? Pak ya. Satu lagi Pak, karena paket tadi ada 3 pertanyaan. 10 menit lagi nih. Udah ada pemberitahuan 10 menit lagi. 10 lagi Pak ya. Satu lagi lah Pak, pertanyaan Pak. Kalau kita langsung masuk ke sharing pendapat saja Bapak Ibu. Yang mempunyai pengalaman mengajar terkait masalah metode mengajar yang terjadi di sekolah Bapak Ibu masing-masing, boleh di sesi ini. Kayaknya perlu dipertegas ya, dipertegas antara metode mengajar dan metode mendidik. Ya, artinya ketika kita bicara metode mengajar, ini kan penyampaian materi untuk terus pengaturan suasana di ruang kelas, dan itu biasa dilakukan itu kayak semacam peer teaching gitu ya.
implementasinya seperti itu. Tapi nanti kalau masalah dibedakan dengan apa istilahnya mendidik. Nah, kalau yang mendidik ini kan soal bicara dari hati ke hati, gitu kan. Jadi jangan digabungkan dulu. Jangan digabungkan dulu. Mau yang mana nih? Siap, Bapak. Silakan Bapak, masih ada 4 menit sebelum kita akan kesimpulan. Nggak diulang lagi nanti Pak, itu Pak dosen belum Ya, barangkali Pak dosen ada tambahan sedikit terkait waktu yang juga mepet. Tinggal 8 menit lagi nih. Oke. Atau kalau enggak Bapak dosen. Kalau enggak di-on kan semua kameranya, ambil ininya, ambil screenshotnya sebagai bukti gitu. Kalau Pak dosennya masih lama, ini 8 menit. Oke, terima kasih Pak Daud, teman-teman. Saya ini sayang sekali nih, linknya bisa dibikin link alternatif Pak Daud. Sebetulnya kita kan ada dua tapi baiklah. Nah, nanti kedepannya dibikin ada link baik Bapak dan Ibu, ini dengan beberapa waktu yang sangat singkat, itu yang ditanyakan oleh Pak Yusuf itu pengalaman yang real. Teman saya ngajar di SMP itu karena siswanya rambutnya panjang, tidak sesuai dengan tata tertib, kemudian digunting oleh teman saya di sekolah. Setelah belajarnya selesai, malahan orang tuanya menggunting rambut gurunya. Jadi gurunya menggunting rambut siswanya, orang tuanya menggunting rambut gurunya. Nah ini memang ya jadi satu peristiwa insiden yang memang tidak menginginkan demikian. Ya tentu upaya-upaya tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman Pak Tony, Pak Khodim, sharing pengalaman, ya justru ini kita ya bagaimana untuk bisa pendekatan kepada mereka secara fisiologis anak. Ya. Nah, dunia anak sekarang sudah kita lain berbeda dan memang harus diselami. Dan juga perlu pendekatan secara sosiologisnya. Masyarakat anak pada saat ini bagaimana untuk bisa dikaji. Nah ini pendekatan-pendekatan ini kelihatannya sangat penting untuk bisa membaca situasi anak. Sehingga anak itu tidak merasa dipojokkan dan anak itu tidak merasa disalahkan begitu saja. Tapi pada pelan-pelan anak itu untuk bisa dibetulkan. Ya tentunya peran orang tua juga ini sangat penting. Jadi orang tua itu jangan hanya sekedar menitipkan di sekolah. Oh ini saya sudah titipkan ke Pak Guru. Nah tentu biasanya Bapak Kepala Sekolah itu di awal tahun ya diundang untuk bisa masuk pada satu sidang bersama tadi membicarakan tentang tata tertib sekolah. Nah ini supaya menjadi kontrol di rumah. Jadi anak itu tidak hanya sekedar di sekolah, di rumah pun adalah perlu perhatian, tentunya adalah peran orang tua. Jadi harus ada tetap masih perlu adanya kerjasama sekolah dengan orang tua. Tadi untuk saling mengontrol. Tujuannya bagus Bapak Guru itu, tapi karena memang kondisi anak pada saat ini ya berbeda dengan dulu. Nah ini dimasukkan pada informasi kepada orang tua. Orang tua ini kadang-kadang ya tidak paham. Nah maka kalau memang di awal sudah diberikan masukan-masukan dan kerjasama dalam rangka untuk mengawasi pendidikan anak kita bersama, nanti orang tua punya rambu-rambu. Nah ini perlu adanya. Bagus, saya kira ya Bapak Ibu sekalian ini sangat bagus sekali kalau memang dilanjut nih. Ini sayang ini satu sesi cukup hanya 1 jam ya. Nanti teman-teman bisa menyediakan link cadangan. Nah, supaya nanti apa? Kepengen saya ada satu kesimpulan yang real menemukan apa ini. Kira-kira ada kolaborasi apa? Metode pendidikan Islam yang bagus itu. Baik,
Tadi Pak Tony, nah ini bagaimana untuk bisa memberikan satu gerakan-gerakan motivasi yang menyegarkan, yang menyenangkan. Pada topik learning sejarah itu memang tadi ya diungkap oleh teman-teman perlu menanamkan sebuah contoh-contoh pembelajaran itu kalau perlu didramatisasikan dengan menggunakan media-media yang ada. Jadi nanti anak itu tidak hanya dijejali dengan cerita, tetapi anak menjadi peran. Nah, peran seorang pahlawan, peran seorang agitatornya Pak Soekarno, semangat nasionalisnya, umpamanya. Jadi anak itu tidak hanya mendengar pada cerita Bapak dan Ibu guru, tetapi menjadi peran bagian di dalamnya. Nah, sehingga diharapkan pendidikan sejarah yang akan muncul, bukan hanya cerita sejarah. Jadi anak di samping tahu tentang cerita itu, tapi juga memiliki nilai-nilai yang ada pada sejarah itu. Oh ini panglima perang, oh ini patriotisme. Nah, sehingga nanti anak itu punya nilai-nilai sejarah yang ada pada dirinya. Ini tentu perlu diramu, ya, bagaimana metode yang kira-kira anak itu memiliki peran penting. Nah, jadi perlu pewarisan. Nah, ini. Saya kira ini Pak Yusuf, Pak Tony, Pak Khodin, dan teman-teman, ini kelompok 1 sudah memberikan arahan bagus, tapi sayang waktunya ini Pak Dawud. Sayang ini saya belum semuanya terkorek ini. Saya kira belum punya pengalaman-pengalaman di daerah untuk bisa kita sharing ramu bersama-sama. Nah, ini ya. Kira-kira nanti ke depannya di persiapan 2 link lah. Saya belum puas ini, sebetulnya teman-teman ide-idenya luar biasa ini. Kira-kira ya, oke. Nah, tapi ya apa-apa lah. Sekarang tinggal 2 menit lagi nih pada Wood. Selesai. Nah, oke. Ya, saya membatasi sekali ya. Saya yang masih banyak yang untuk diutarakan dengan teman-teman. Oke, saya terima kasih bagus pada teman-teman. Tolong Pak, UTS sudah ada di GCF Pak ya. UTS sudah Pak Cecep, UTS sudah ada di GCF di kelas 34. Monggo tinggal dibaca saja ada peringatannya. Oke Pak, itu tinggal 2 menit Pak Dawud, monggo dari saya. Terima kasih sangat. UTS-nya waktunya dilonggarin kan Pak? UTS itu nanti ada juknisnya Pak. Hukum ya. Kerja rumah, open book, kajian oleh Bapak itu 1 minggu waktunya. Kalau kurang boleh nambah. Kurang boleh nambah. Kerjakan di rumah, analisis ada 5 soal Bapak, tapi yang dikerjakan 1 soal saja. Supaya yang bagus Pak ya. Bagus supaya nilainya A semua. Oke Pak, waktunya sudah habis. Saya serahkan ke Pak Cecep dengan Pak Dawud. Koordinir daripada golongan ini. Sekian, mohon maaf, pengen menambah banyak tapi waktunya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mari kita berdoa. Kita berdoa bersama ya. Kalaupun nggak cukup, lanjutkan. Sudah mau berakhir ya. Baiklah. Pak Cecep, mau tanya itu untuk yang studi hadis itu, kan disuruh buat